Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah kumpulan dari beberapa komponen listrik yang saling terhubung dan terpasang pada tegangan. Komponen-komponen listrik yang terdiri dari satu sumber energi atau baterai yang fungsinya sebagai sumber energi atau arus listrik. Dua, penghantar, gunanya adalah untuk menyalurkan energi listrik dari satu titik ke titik lainnya. Tiga, sekring, gunanya adalah untuk memutuskan aliran listrik jika terjadi kelebihan beban atau konsleting. 4, saklar, gunanya adalah untuk memutus dan menyambungkan aliran listrik. Jenis-jenis rangkaian listrik. 1. Rangkaian listrik seri. 2. Rangkaian listrik paralel. Dan yang ketiga adalah rangkaian listrik campuran antara seri dan paralel. 1. Rangkaian listrik seri. Pada rangkaian seri, komponennya lebih sederhana yang terdiri dari sumber tegangan, kabel, dan juga beban. Meskipun kadang rangkaian seri menggunakan saklar, namun rangkaian seri hanya membutuhkan satu saklar saja. Penggunaan rangkaian seri. Contoh paling sederhana penerapan rangkaian listrik seri dalam kehidupan sehari-hari antara lain adalah 1. Lampu hias model lama, 2. Lampu neon, 3. Setrika listrik, dan 4. Kulkas. Ciri khas dari rangkaian seri. 1. Arus dan nilai tegangan arus listrik yang mengalir pada masing-masing beban adalah sama. 2. Arus tegangan sumber dibagi dalam jumlah seri bila besar tahanannya sama. 3. Arus dan nilai tegangan yang dialirkan tergantung pada seberapa besar tahanan beban dalam sebuah rangkaian listrik. Dan yang keempat, bila salah satu komponen atau bagian dari rangkaian arus putus atau rusak, maka seluruh aliran dan arus listrik secara otomatis akan terhenti. Keuntungan rangkaian seri. 1. Membutuhkan kabel yang lebih sedikit. 2. Mudah merangkainya. Sedangkan kelemahan dari rangkaian seri. 1. Semakin banyak lampu yang kita pakai, maka semakin redup cahayanya. 2. Salah satu lampu mati, yang lain juga ikut mati. Gambar rangkaian seri terdiri dari 2 buah lampu dan 1 buah saklar. Sekarang kita melakukan uji coba pada rangkaian listrik seri. Kalau kita tekan on pada saklar, maka apa yang akan terjadi? Kedua lampu akan menyala. Kalau kita tekan off pada saklar, maka apa yang terjadi? Kedua lampu akan padam atau mati. 2. Rangkaian listrik paralel. Arus listrik pada rangkaian paralel memiliki cabang. Oleh karena bercabang, rangkaian paralel memiliki 2 jalur aliran listrik. Arus listrik dari baterai mengalir secara bersamaan melalui lampu A dan lampu B, kemudian balik lagi ke baterai. Contoh penggunaan rangkaian paralel dalam kehidupan sehari-hari adalah
satu pada kendaraan bermotor. Sebagian besar beban listrik dihubungkan secara paralel. Yang kedua adalah distribusi listrik PLN ke rumah-rumah. Kemudian yang ketiga adalah stop kontak. Ciri khas dari rangkaian paralel: 1. Sumber tegangan listrik sama dengan tegangan pada setiap beban listrik yang ada. 2. Pada setiap cabang dalam rangkaian paralel merupakan sebuah rangkaian individu. 3. Bila salah satu komponen arus paralel terputus, arus listrik yang lain dapat bekerja seperti biasa tanpa adanya gangguan dari rangkaian arus yang terputus tersebut. Nah, ini adalah gambar dari rangkaian listrik paralel. Terdiri dari 2 buah lampu dan 2 buah saklar. Selanjutnya, kita akan melakukan uji coba pada rangkaian listrik paralel. Kalau kita tekan off pada kedua saklar, maka apa yang akan terjadi? Kedua buah lampu akan padam. Kalau kita tekan on pada salah satu saklar dan saklar yang lain kita tekan off, maka apa yang akan terjadi? Lampu yang satu menyala dan lampu yang lain akan padam. Kalau kita tekan on pada kedua saklar, maka apa yang akan terjadi? Kedua lampu akan menyala. Sekarang kita akan membandingkan rangkaian listrik seri dan paralel. Persamaan antara rangkaian seri dan paralel: 1. Sama-sama membutuhkan sumber tegangan listrik. 2. Sama-sama memiliki daya listrik yang cukup besar. 3. Kedua rangkaian bisa digunakan secara bersama-sama atau dicampur. Dan yang keempat, memiliki kesamaan hambatan, di mana semakin panjang kabel yang digunakan, maka hambatan listrik bisa jadi semakin besar pula. Perbedaan rangkaian seri dan paralel: 1. Pada rangkaian seri memiliki susunan yang sederhana. Sedangkan pada rangkaian paralel memiliki susunan yang kompleks dan terdapat percabangan kabel di antara beban atau tegangan yang terpasang. 2. Pada rangkaian seri terdiri dari sumber tegangan, kabel, dan juga beban. Meskipun kadang rangkaian seri menggunakan saklar, tetapi hanya membutuhkan satu saklar saja. Sedangkan pada rangkaian paralel biasanya menggunakan satu saklar untuk satu beban saja. Kabel yang digunakan lebih panjang karena memiliki percabangan. Nah, sekian dulu pertemuan kita pada kesempatan ini. Semoga panjang umur, diberikan kesehatan, dan berjumpa lagi pada video berikutnya. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.